Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Malesehar. Saya merupakan penyuluh pertanian yang bertugas di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu dan wawasan kepada para Bapak dan Ibu Tani sekalian dengan tema penertiban administrasi kelompok melalui pengenalan buku-buku administrasi kelompok tani. Jadi, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini yakni seputar buku-buku administrasi kelompok tani yang idealnya memang harus ada dalam suatu kelompok tani. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai buku-buku administrasi kelompok tani, alangkah baiknya perlu kita ketahui bersama mengenai administrasi kelompok tani itu sendiri. Ya. Administrasi kelompok tani merupakan seperangkat catatan atau dokumen yang menyangkut semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kelompok tani sebagai suatu organisasi atau kelembagaan sudah sepatutnya mempunyai sistem administrasi kelompok yang baik dan benar untuk menunjang semua aktivitas yang dilakukan kelompok tani tersebut. Perangkat kelengkapan administrasi kelompok tani ini sudah semestinya dibuat, digunakan, dan dimiliki oleh kelompok tani tersebut. Mengapa? Karena perangkat administrasi yang baik dan benar ini diperlukan sebagai bahan informasi baik bagi kelompok maupun pihak lain yang berkaitan dengan kelompok tersebut. Beberapa perangkat administrasi yang ada dalam kelompok tani ini, salah satunya berupa buku-buku administrasi kelompok yang perlu dicatat secara tertib oleh pengurus kelompok maupun anggota lainnya yang ditugaskan untuk mencatat berbagai kegiatan dan transaksi yang ada dalam kelompok ya kepada buku-buku administrasi kelompok tersebut. Kelengkapan administrasi kelompok berupa buku-buku administrasi tadi, ini merupakan indikator aktivitas kelompok tani dan merupakan bagian dari bentuk pengawasan terutama oleh penyuluh pertanian. Adapun dasar hukum yang mengenai sistem administrasi kelompok tani yakni salah satunya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Dalam peraturan tersebut diamanahkan bahwa setiap kelompok tani sebagai kelembagaan petani sudah seharusnya memiliki sistem pengadministrasian kelompok yang baik dan benar. Lebih lanjut, sistem pengadministrasian tersebut dibahas dalam pedoman penilaian kelas kemampuan kelompok tani, di mana kelas kemampuan kelompok tani ini dinilai berdasarkan berbagai macam aspek. Antara lain ada 5 aspek. Yang pertama adalah aspek kemampuan merencanakan, kemudian yang kedua adalah kemampuan mengorganisasikan, yang ketiga kemampuan melaksanakan kegiatan, yang keempat kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, dan terakhir adalah kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani. Dari berbagai aspek yang dinilai tersebut, pada aspek nomor 2, yakni berupa kemampuan mengorganisasikan, terdapat unsur administrasi pembukuan yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap kelompok tani. Nah, lebih lanjut, dalam pedoman tersebut disebutkan ada beberapa jenis buku-buku administrasi yang seharusnya ada dan dimiliki oleh kelompok tani. Ya. Buku-buku tersebut berjumlah kurang lebih 9 buku, mulai dari buku anggota, kemudian buku tamu, buku rencana kegiatan, buku daftar hadir, notulen rapat, buku iuran, buku kas, buku inventaris, hingga buku kegiatan. Nah, saya akan membahas mengenai kriteria dari setiap buku-buku administrasi kelompok yang idealnya harus ada dan dimiliki oleh setiap kelompok berdasarkan pedoman tersebut. Mulai dari buku anggota kelompok. Di hadapan Bapak dan Ibu Tani sekalian, ini ada salah satu contoh buku anggota yang dimiliki oleh kelompok Cimba Putih yang berada di Desa Kubang dan merupakan kelompok
yang berada di wilayah binaan saya sendiri. Buku anggota ini merupakan dokumen tertulis yang berisi tentang biodata setiap petani yang menjadi anggota kelompok tani tersebut. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui nama-nama anggota, jumlah, dan perkembangan anggotanya, serta hal lain yang berhubungan dengan data anggota kelompok tersebut. Adapun isi dari buku anggota ini disajikan dalam bentuk tabel yang memuat berbagai macam keterangan yang berbeda dalam setiap kolomnya. Ya, mulai dari nomor, kemudian nama anggotanya siapa, umurnya berapa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian tingkat pendidikan, alamat, mulai jadi anggota, jabatan dalam kelompok, dan jumlah tanggungan atau orang. Nah, idealnya, nama-nama setiap kelompok ini ditulis berdasarkan waktu petani tersebut masuk ke dalam atau menjadi anggota daripada kelompok tani tersebut, ya. Sehingga dimulai dari orang yang pertama kali masuk ke dalam anggota kelompok. Kemudian buku yang kedua adalah buku tamu, ya. Buku tamu merupakan dokumen tertulis yang berisi catatan tentang pihak-pihak luar yang pernah berkunjung ke dalam kelompok. Nah, buku ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa jauh perhatian maupun bimbingan yang pernah diberikan oleh pihak luar terhadap kelompok yang bersangkutan, ya, termasuk oleh penyuluh pertanian itu sendiri. Buku tamu ini perlu diisi setiap kali ada pihak luar yang melakukan kunjungan kepada kelompok, ya, dengan berbagai macam keperluan. Adapun isi dari buku tamu tersebut ini dapat dilihat sama halnya seperti buku anggota tadi, disajikan dalam bentuk kolom atau tabel, ya, yang memuat keterangan-keterangan mulai dari nomor, kemudian nama, kemudian instansinya dari mana, kemudian jabatan dalam instansi tersebut apa, kemudian maksud dan tujuan dari dilakukannya kunjungan, kemudian ada lama waktu berkunjung mulai dari datang tanggal berapa sampai kembalinya tanggal berapa, kemudian ada saran juga, ini sebagai ajang perbaikan, ya, bagi kelompok tani yang dikunjungi sesuai dengan pandangan pengunjung atau tamu yang datang kepada kelompok. Kemudian adapun tanda tangan, ya, yang terakhir. Kemudian selanjutnya ada buku rencana kegiatan. Nah, buku rencana kegiatan ini merupakan dokumen tertulis yang mencatat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok. Adapun isi dari buku rencana kegiatan ini sama halnya seperti buku-buku sebelumnya, disajikan dalam bentuk tabel yang memuat berbagai macam keterangan yang berbeda, mulai dari nomor, kemudian jenis kegiatannya seperti apa, kemudian lokasinya di mana, volumenya berapa, frekuensinya berapa, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berapa, dan jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini biasanya berisi waktu dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, ya, yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian ada daftar hadir. Daftar hadir ini merupakan dokumen tertulis yang berisi kehadiran setiap petani yang menjadi anggota kelompok dalam setiap kali kelompok mengadakan kegiatan. Baik itu kegiatan pertemuan, ya, dengan penyuluh, kemudian rapat internal anggota, dan lain sebagainya, ya. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui nama-nama anggota yang menghadiri berbagai kegiatan kelompok, sehingga bisa diketahui mana-mana petani yang merupakan anggota dalam kelompok tersebut yang sering hadir dalam pelaksanaan kegiatan, ya, sehingga pasti petani yang hadir dalam setiap kegiatan kelompok ini akan mengetahui informasi-informasi dari berbagai sumber, baik itu dari penyuluh ataupun instansi lain yang datang pada kelompok tersebut. Nah, adapun ini isi dari daftar hadir itu sendiri sama halnya seperti buku-buku sebelumnya, disajikan dalam bentuk tabel, membuat keterangan nomor, kemudian nama petani yang hadir, ya, atau nama orang-orang yang hadir, ya, kemudian ada jabatan,
alamat, dan tanda tangan. Kemudian ada buku notulen rapat. Buku notulen rapat ini merupakan catatan tentang hal-hal yang telah dibahas dalam setiap pertemuan kelompok, baik pertemuan pengurus maupun pertemuan anggota itu sendiri. Adapun isi dari buku notulen rapat ini bisa dilihat berupa tabel ya, dengan keterangan-keterangan sebelumnya berupa hari atau tanggal rapat atau pertemuan dilaksanakan, kemudian tempat rapat atau pertemuan itu dilaksanakan di mana, kemudian agenda rapat atau pertemuan yang dibahas itu seperti apa, kemudian peserta rapat dan pertemuan yang hadir ketika pelaksanaan rapat dan pertemuan itu berapa. Nah, kemudian itu ada tabel yang memuat nomor, kemudian pokok bahasan atau agenda rapat yang diselenggarakan itu seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana. Kemudian ada buku iuran. Buku iuran ini merupakan dokumen tertulis yang mencatat tentang masuknya iuran dalam bentuk uang, tunai maupun natura ke dalam kas kelompok. Nah, sehingga buku ini memuat besar kecilnya iuran yang telah ditentukan oleh kelompok itu sendiri ya, utamanya pada saat pembentukan atau penumbuhan kelompok. Adapun isi dari buku iuran itu sendiri disajikan dalam bentuk tabel yang memuat keterangan mulai dari nomor, kemudian nama petani yang mengeluarkan iuran atau memberikan iurannya, kemudian ada tanggal atau bulan iuran tersebut diserahkan kepada kelompok, kemudian jumlah iuran yang diserahkan kepada kelompok, dan buku iuran ini idealnya dicatat setiap satu bulan sekali ya, sesuai dengan kesepakatan pembayaran iuran yang dilakukan oleh kelompok pada saat pembentukan kelompok. Kemudian ada buku kas. Buku kas ini merupakan dokumen tertulis yang mencatat tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok yang menyangkut keluar masuknya keuangan kelompok. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa buku kas ini merupakan catatan yang berisi mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan dalam kelompok. Adapun isi buku kas ini disajikan dalam bentuk tabel dan dicatat setiap 1 bulan sekali pada tahun berjalan ya, dengan keterangan-keterangan yang dimuat dalam tabel yang ada di buku kas ini antara lain nomor, kemudian tanggal, ada uraiannya seperti apa, kemudian pemasukannya berapa besar, kemudian pengeluarannya berapa banyak, kemudian saldo yang masih ada dalam kelompok itu berapa jumlahnya. Kemudian ada buku inventaris. Buku inventaris ini merupakan dokumen tertulis yang berisi tentang jenis barang, sarana dan prasarana pertanian, ya, baik itu alat maupun mesin pertanian, ya, yang dimiliki oleh kelompok, baik yang berasal dari pembelian oleh kelompok secara swadaya maupun berupa bantuan dari pemerintah atau pihak-pihak lain yang masih ada sangkut pautnya dengan keperluan kelompok tersebut. Adapun isi dari buku inventaris itu sendiri disajikan dalam bentuk tabel, contohnya seperti buku-buku sebelumnya, yang memuat keterangan berupa nomor, kemudian nama barangnya seperti apa, kemudian jumlahnya berapa unit, spesifikasi atau tipe dari barang tersebut itu seperti apa, kemudian tahun penerimaannya kapan, perkiraan nilainya atau harga dari barang tersebut itu seberapa besar, kemudian keadaan sekarang atau saat ini itu baik atau
sudah rusak, kemudian keterangan daripada keadaan atau kondisi barang tersebut itu bagaimana. Kemudian ini yang terakhir adalah buku kegiatan ya. Buku kegiatan ini merupakan dokumen tertulis yang mencatat tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok. Ini merupakan kelanjutan dari buku rencana kegiatan. Buku kegiatan ini berisikan mengenai realisasi dari rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya oleh kelompok dan tertuang dalam buku rencana kegiatan. Adapun isi dari buku kegiatan ini sendiri ini disajikan dalam bentuk tabel ya, dengan memuat keterangan berupa nomor, kemudian hari atau tanggal kegiatan tersebut dilaksanakan, kemudian rencana kegiatan sebelumnya seperti apa, setelah dilaksanakan kegiatannya, hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut bagaimana. Bapak dan Ibu Tani sekalian, demikian kiranya pembahasan kita mengenai buku-buku administrasi kelompok tani yang idealnya memang harus ada dan dimiliki oleh setiap kelompok tani. Kemudian untuk rencana tindak lanjut dari pembahasan yang telah kita saksikan bersama-sama, alangkah baiknya Ibu dan Bapak Tani sekalian untuk menghubungi para penyuluh di wilayah binaannya masing-masing agar Ibu dan Bapak Tani sekalian dapat memperoleh pendampingan baik dalam bentuk pembuatan buku-buku administrasi kelompok tani yang telah kita saksikan tadi, maupun tata cara dalam pengisian setiap buku-buku administrasi kelompok tani tersebut. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.